Oke adik-adik, jadi hari ini kita akan belajar bersama tentang pertidaksamaan linier satu variabel. Kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang persamaan linier satu variabel. Pertemuan sebelum-sebelumnya juga udah tahu ya tentang aljabar. Pada dasarnya satu variabel yaitu satu huruf gitu ya. Jadi kalau yang kemarin persamaan maka ada dua kalimat matematika yang terpisah oleh sama dengan, maka di pertidaksamaan linier ini dua kalimat matematika yang hanya memiliki satu variabel akan dipisah dengan tanda pertidaksamaan. Nah, apa saja sih tanda pertidaksamaan itu? Nah, kita akan cari tahu bersama-sama hari ini. Oke. Ya, masih loading. Nah, inilah pertidaksamaan. Bila PQ dan QX adalah dua pernyataan matematika, maka masing-masing pernyataan dalam pertidaksamaan ada 4 ya. Jadi P sama Q ini bisa angka berapapun, misalnya ada 4X atau 5X, misalnya seperti itu. Nah, selalu diingat ya, pada pertidaksamaan satu variabel hurufnya pada kalimat matematika hanya ada satu, nggak boleh ada x kuadrat dan x, itu nggak bisa. Jadi harus x aja atau y aja atau z aja gitu. Nah, terpisahnya pakai tanda seperti ini. Yang pertama, px lebih kecil dari qx. Yang kedua, px lebih besar dari qx. Yang ketiga, px lebih kecil sama dengan qx. Yang keempat, px lebih besar sama dengan qx. Disebut pertidaksamaan dalam satu variabel. Lanjut, nah ini cara membacanya. Lihat ya, tanda kiri ya, ada 4 tanda. Jadi di pertidaksamaan ada 4 tanda, teman-teman. Ada lebih kecil, ada lebih besar, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan dari gitu. Contohnya, persamaan linier satu variabel adalah kalimat matematika yang dihubungkan atau dipisahkan ya oleh tanda itu. Lebih kecil atau lebih besar atau lebih kecil sama dengan dari atau lebih besar sama dengan dari. Dan hanya memiliki satu variabel berpangkat 1. Artinya nggak boleh ada x kuadrat atau y kuadrat. Jadi kalau x doang, nggak bisa juga ada x dan y, itu juga nggak bisa. Jadi hanya x saja. Contohnya 2x ditambah 1 lebih kecil dari 10. Nah, yang kedua, x dikurang 5 lebih besar dari 7. Yang perlu diperhatikan adik-adik sekalian adalah pada pertidaksamaan cara penyelesaiannya juga sama kayak persamaan, jadi dipindah-pindah. Ruas kiri itu bilangan yang memiliki variabel, ruas kanan dipakai oleh angka atau konstanta. Jadi goalnya nanti atau tujuannya nanti adalah mencari x-nya. Hasil akhirnya sama kayak persamaan ya. Kalau di sini kan pertidaksamaan, maka x lebih kecil dari angka berapa gitu. X lebih kecil dari 8 atau x lebih kecil dari 2. Nah, itulah ininya, hasilnya. Nah, ini contoh penyelesaian pertidaksamaan linier satu variabel. Kedua ruas ditambah atau dikurangi dengan bilangan yang sama. Coba perhatikan, x min 4 dikurang dari 6. Yang penting diperhatikan adalah lihat ruas kiri, dimana ada variabel di situ ya, terus ada konstanta 4, x minus 4. Nah, dilihat yang sebelahnya ruas kanan ada 6. Nah, kita ingin menghilangkan atau memindah min 4 ke kanan. Jadi ada dua opsi. Bisa teman-teman pindah langsung, jadi min 4 langsung pindah ke kanan, jadi plus 4, dan yang di kiri tinggal x doang. Atau bisa juga kita hilangkan minus 4 yang di kiri agar menjadi 0.
maka di kiri jika ada minus 4 maka ditambah dengan plus 4 biar 0 hasilnya. Nah, jika di kiri kita tambahkan plus 4 maka di ruas kanan wajib kita tambahkan plus 4 juga. Gitu ya adik-adik, jelas ya? Halo? Jelas, Miss. Oke. Nah, min 4 ditambah 4 jadinya 0 ya adik-adik. Dia akan menyisakan di bawahnya X aja. Nah, sebelah kanan kita kan sudah tambahkan plus 4, maka 6 ditambah 4 hasilnya 10. Nah, hasilnya ini dalam pertidaksamaan akan dalam bentuk himpunan. Nah, kita harus mencari tahu kalimat matematika terbuka. Ini namanya kalimat matematika terbuka ya adik-adik. X lebih kecil dari 10. Nah, berarti bilangan berapa aja yang lebih kecil dari 10. Nah, itulah X gitu. Jadi X itu bisa diisi himpunan penyelesaian angka-angkanya gitu. Ya kita list yang lebih kecil dari 10 yaitu ada 9, 8, 7, 6 dan seterusnya, tidak terbatas ya. Biasanya kita kasih tanda koma, titik, 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 titiknya 3 kali, terus kurung tutup gitu sih. Nah, di pertidaksamaan kita juga bisa menggambarkan hasilnya atau himpunan penyelesaiannya itu dalam garis bilangan gitu. Kayaknya ada nanti di belakang gitu. Terus yang kedua, kedua ruas dikali atau dibagi dengan bilangan yang sama. Nah, ini beda kasus lagi ya. Jadi yang pertama itu kan variabel dikurang 4. Kalau ini 3Y, artinya 3 dikali variabel. Itu juga bisa yang seperti ini. Nah, kasusnya kalau seperti ini kan perkalian nih. 3Y itu kan artinya 3 dikali Y. Terus ruas kanan ada 12. Nah, penyelesaiannya agar kita mendapatkan Y doang itu berapa? Maka 3-nya dipindah ke ruas kanan jadi membagi 12. Jadi per gitu ya, jadi per 3. Maka yang tadinya, kalau pindah ruas, yang tadinya di kiri perkalian, maka kalau dia dipindah ke kanan, dia akan membagi. Jadi di bawah angkanya, di bawah tanda per. Maka Y lebih kecil dari 12 dibagi 3. Nah, hasilnya Y lebih kecil dari 4. Nah, di list lagi, dicari berarti Y itu siapa saja bilangannya gitu. Y ada kurung buka, Y sama dengan kurung buka angka yang di bawah 4, 3, 2, 1, koma, titik, 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 kurung tutup kayak gitu. Nah, ini contoh soal. Oh ya, teman-teman bisa foto ya. Ini nanti Miss Nova akan jadikan ini sebagai, ini hari Kamis ya, sebagai soal. Jadi kalian punya keuntungan buat ngerjain lebih dahulu sebelum nanti Miss Nova posting, dan juga lebih jelas dan paham ya sama materinya. Nanti ini dijadiin soal harian kita hari ini, tugas harian. Oke, udah difoto ya semuanya. Sudah, Miss. Oke, sip. Mantap. Nah, cari tahu ya. Nah, ini Miss kasih hint contoh pembuatan garisnya. Misalnya hasilnya X lebih kecil sama dengan 2, maka 2 juga ikut ya sebagai hasil. Dan seperti ini, 2 juga masuk dalam himpunannya. Maka angka-angka yang lebih kecil atau sama dengan 2 kalian list, dimulai dari 2 itu sendiri. Di 2, 1, 0. Nah, garisnya kemana? Ke kiri. Nah, perhatikan garisnya saja ya. Nah, ini misalnya X-nya lebih besar sama dengan 4. Nah, maka dimulai dari 4 dan garisnya ke kanan gitu. Nah, untuk pindah-pindahnya Miss Nova yakin kalian sudah paham dan sudah menguasai lah. Sama seperti persamaan kok gitu. Gini. Pindah-pindahnya sudah jelas ya. Oke. Kecuali kalau misalnya variabelnya itu masih negatif dan kita mau pindah dia ke ruas kanan, maka tandanya dibalik. Tapi biasanya jarang.